Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat peternak milenial semuanya? Jumpa lagi bersama saya Dr. Hewan Sultan di acara Q&A kesehatan hewan. Oke, kali ini saya akan membacakan 5 pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman peternak milenial di kolom komentar YouTube kita yang telah dipilih oleh tim IT Kandang Uang. Oke. Pertanyaan-pertanyaannya hanya sekedar seputar kesehatan hewan saja ya, terutama hewan ternak, kambing, domba, dan juga sapi. Pertanyaan yang dikumpulkan oleh tim IT dari Kandang Uang dan akan dijawab pada Q&A episode kali ini. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Oke, langsung saja teman-teman, ini pertanyaan pertama dari Mas Edlin Wigra Triwinardo. Oke. Bang, maaf mau nanya, saya ini kan lulusan akuntansi, tapi sekarang sedang belajar ternak domba. Pertanyaan saya, apa ciri-ciri domba siap untuk dikawinkan dan ciri-ciri domba hamil itu seperti apa? Oke. Jadi teman-teman, pada dasarnya domba yang siap kawin dan domba hamil itu secara ciri fisik tidak jauh berbeda ya. Jadi ada namanya panduan body condition score ya, atau BCS, yang mana ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan domba-domba yang siap kawin. Karena pada dasarnya domba yang siap kawin atau yang sudah birahi ini ditentukan oleh bobot badan ya. Atau kalau misalnya bingung menentukan bobot badannya, bisa juga ditentukan dengan BCS atau body condition score ya. BCS antara nomor 3 sampai nomor 4 itu adalah BCS yang ibaratnya ideal untuk dilakukan kawin ya. Jadi domba itu birahinya pada usia BCS angka 3 sampai 4. Atau kalau misalnya menentukan dari jenis ras dombanya, biasanya ditentukan oleh bobot badannya ya. Minimal bobot badan untuk menentukan dia siap kawin atau tidak itu bobot badan 25 sampai 30 kg. Ya, itu yang idealnya ya. Jadi penentuan birahi pertama domba itu adalah dari bobot badan, atau jika tidak ada timbangan bisa menggunakan acuan BCS atau body condition score. Terus kemudian untuk ciri-ciri domba itu hamil ya. Jadi pada dasarnya domba itu hamil sekitar 4 sampai 5 bulan. Nah, sayangnya domba ini baru bisa diamati kalau dia itu hamil atau bunting itu pada usia kehamilan di atas 3 bulan. Nah, di usia 3 bulan ini baru terlihat secara nyata bahwasanya si domba itu bunting ya. Bisa dilihat pada sisi kanan ya, pada perut sebelah kanan domba itu dia proporsinya akan lebih besar daripada perut sebelah kiri. Itu yang paling mudah. Yang kedua, ambing ya, atau susu dari domba ini biasanya ukurannya akan membesar, dan itu tandanya dia akan mulai terisi oleh susu atau alveol susu yang digunakan untuk nanti cempenya makan atau minum dari air susu induknya. Kurang lebih seperti itu Mas Edlin Wigra Triwinardo. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Fatur Cublak Suweng. Nah, namanya keren sekali. Pak, bolehkah domba yang dalam masa penggemukan dikawinkan? Oke. Secara umum tidak ada masalah jika domba yang sedang digemukkan itu dikawinkan ya. Pada dasarnya kan digemukkan itu hanya menambah masa tubuhnya ya, masa bobot tubuhnya itu hanya ditingkatkan. Namun apabila dikawinkan itu tidak akan menjadi masalah. Cuman pada akhirnya nanti akan mungkin kalau misalnya perlakuan penggemukan menggunakan pakan jenis tertentu yang memang dia untuk meningkatkan ADG secara cepat, itu kira-kira akan sedikit sia-sia apabila menggunakan pakan untuk menggemukkan. Jadi kalau misalnya untuk dikawinkan atau untuk breeding, sebaiknya pakannya yang biasa-biasa saja
namun nutrisinya tercukupi, tidak perlu dilebihkan, seperti itu ya. Seperti itu kurang lebih Pak Fatur Cublak Suweng. Nggak ada masalah, tapi sebaiknya diperhatikan juga BCS-nya ya. BCS-nya jangan lebih dari 4 kalau bisa, karena biasanya nanti akan banyak terjadi komplikasi pada induk maupun cempenya. Seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan dari Mas Andres Vantex. Ini namanya familiar sekali. Kambing saya mulutnya korengan, mohon infonya dong Mas, obatnya yang bagus. Oke, ini sudah pernah dibahas di beberapa video sebelum ini. Jadi korengan ini kita nyebutnya adalah penyakit ORF atau penyakit kutil ya. Korengan ini biasanya terjadi di sudut bibir ya, sudut bibir atau sudut mulut dari domba maupun kambing. Ini biasa sekali terjadi penyakit ORF ini dan disebabkan oleh virus, dan ini bisa menular, baik menular ke sesama kambing, domba ataupun kepada manusia. Jadi memang harus segera ditangani. Yang paling mudah adalah hanya menggunakan betadin dan juga kapas ya, kapas dan betadin digosok-gosokkan ke luka korengnya itu, digosok-gosok. Setelah itu sampai muncul luka baru. Nah, setelah muncul luka baru kemudian diolesi kembali dengan betadin, tambahkan salepcil juga bisa. Itu saja sudah cukup dan tidak perlu diulang. Biasanya nanti setelah 1 minggu akan sembuh sendirinya, akan kempes dan juga lukanya akan kering sendiri, tidak ada masalah. Itu saja, bisa dicek di video kandang uang yang sebelum-sebelum ini mengatasi penyakit kutil pada kambing dan domba. Seperti itu, silakan di searching, sangat mudah dan bisa langsung diterapkan. Lanjut, oke, dari DNR Fact. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau tanya seputar breeding? Boleh. Misalkan kita mengawinkan pejantan A dan betina B menghasilkan anakan betina AB. Nah, apakah si domba AB itu bisa dikawinkan dengan pejantan A? Kira-kira apakah merusak genetik atau tidak? Matur nuwun Mas, maaf kalau bahasanya belepotan. Salam ngarit. Salam juga. Jadi pada dasarnya mengawinkan itu harus diperhatikan, ada yang namanya inbreeding atau dia mengawini sedarah. Ya, kalau pada kasus yang disampaikan oleh DNR Fact ini, pejantan A dan B menghasilkan anak AB. Nah, setelah itu betina AB ini dikawinkan dengan pejantan A. Artinya dia mengawini anaknya sendiri. Pejantan A ini mengawini anaknya sendiri. Nah, secara secara ilmiah ini disebut dengan inbreeding ya. Ini sudah disebut dengan inbreeding. Jadi inbreeding itu tidak hanya mengawini saudaranya saja, tapi mengawini anaknya, mengawini ibunya, itu termasuk ke dalam inbreeding. Nah, teman-teman, apa sih kerugian dari inbreeding ini? Nah, biasanya inbreeding ini akan terjadi kecacatan pada anak yang dihasilkan dari hubungan yang inbreeding ini ya. Kecacatan-kecacatan tersebut bervariasi ya, dan biasanya itu tidak diperlihatkan secara fisik dari domba ataupun kambing itu. Tapi ada juga beberapa yang diperlihatkan secara fisik. Contohnya adalah bisa seperti tanduk dari anaknya itu tumbuhnya tidak beraturan, arahnya tidak beraturan. Kemudian bisa juga nanti ada kecacatan genetik berupa sistem imun dari cempe yang dihasilkan dari hubungan inbreeding itu akan menurun atau jauh di bawah rata-rata domba yang normal. Artinya dia jadi lebih mudah terserang penyakit dan juga kecacatan-kecacatan lainnya. Nanti ini sering sekali terjadi di domba-domba yang sering diumbar atau kawin kandangnya dibuat secara koloni. Jadi bapaknya ini nggak tahu dia mengawini siapa, mengawini anaknya pun bisa juga seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga ya. Jadi sebaiknya untuk memiliki pejantan itu tidak hanya 1, tapi minimal 2 atau 3 supaya menghindari yang namanya inbreeding ini. Seperti itu DNR Fact. Semoga bisa paham ya, bahasanya juga belepotan. Oke, yang terakhir dari Arif Gojek. Pak, kambing saya sedang hamil kira-kira 2,5 bulan. Kotorannya hijau menggumpal, apakah itu cacingan? Karena pakan rumput sawah terus tanpa dilayukan, boleh dikasih obat cacing? Oke,
hamil kira-kira 2,5 bulan, artinya dia sudah memasuki pertengahan ya. 2,5 bulan itu pertengahan dari yang maksimal itu sekitar 5 bulan. Oke. Kotorannya hijau menggumpal. Nah, kalau hijau menggumpal ini biasanya ini ada indikasi ke arah bakteri. Tapi kalau masih menggumpal, saya rasa masih tidak masalah selama nutrisinya masih terpenuhi dan tidak menunjukkan gejala-gejala sakit ya, baik dehidrasi maupun lemah dan lain sebagainya. Saya rasa masih tidak masalah. Nah, apakah itu cacingan? Nah, untuk menilai dari cacingan ini tidak mudah. Biasanya harus menggunakan sampel kotorannya diperiksa dari mikroskop apakah ada telur cacing di situ. Nah, seharusnya kalau misalnya diberikan obat cacing secara teratur 3 bulan sekali, maka tidak perlu khawatir kalau cacingan, karena kalau teratur pasti cacing tidak akan menginfeksi domba atau kambing tersebut. Nah, karena pakan rumput sawah terus tanpa dilayukan, nah rumput sawah ini juga berpotensi memiliki cacing di rumputnya itu. Jadi ada beberapa spesies cacing yang memang telurnya itu diletakkan di menularnya melalui feses. Jadi pada feses kambing-kambing lain yang melewati daerah tersebut, kemudian feses tersebut mengandung telur cacing. Nah, telur cacing itu bisa terbawa oleh rumput yang diarit tadi, rumput sawah yang diarit tadi. Maka dari itu perlunya untuk memberikan obat cacing secara teratur selama 3 bulan sekali adalah seperti itu. Kadang kita tidak tahu kapan pakan yang kita berikan itu terinfeksi oleh telur cacing. Nah, bolehkah dikasih obat cacing? Jawabannya lebih baik jangan ya, karena beberapa obat cacing itu beracun atau menyebabkan kelainan pada cempe ataupun kepada induk yang sedang bunting ya. Rata-rata akan terjadi keguguran atau abortus pada induknya karena beberapa kandungan obat cacing ini memang bersifat teratogenik atau bisa berbahaya untuk kandungan dari domba ataupun kambing. Seperti itu, jadi sebaiknya kalau misalnya mau diberikan obat cacing itu setelah melahirkan saja ya, bisa seminggu setelah melahirkan atau 1 bulan setelah melahirkan, itu tidak apa-apa. Begitu ya Pak Arif Gojek, semoga bisa dipahami. Dan itulah teman-teman pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat peternak milenial di seluruh Indonesia melalui kolom komentar dari YouTube Kandang Uang Official. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan beternak teman-teman sekalian. Saya Dr. Iwan Sultan, terima kasih, salam peternak milenial.